Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Adi Permana. Saya adalah mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bisnis plan yang ingin saya bangun dan juga kembangkan. Berikut adalah paparannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semuanya, ini adalah rencana bisnis tersebut. Saya memberi namanya Kelas Kata dengan tagline membuat bahasa semakin bermakna. Dari nama itu mungkin teman-teman ada yang bisa menebak kira-kira model bisnis seperti apa yang ingin saya buat. Nah, berikut adalah jawabannya. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan Kelas Kata. Apa itu Kelas Kata? Kelas Kata adalah sebuah perusahaan penyedia pelatihan di bidang kebahasaan sebagai fokus bisnis utamanya. Kita menyelenggarakan banyak kelas berkaitan dengan kebahasaan, penulisan, penyuntingan, public speaking pun kita selenggarakan, dan juga penyedia jasa konsultasi di bidang perencanaan media. Itu adalah fokus bisnis utama kami. Apa saja konsultasi tersebut? Yaitu diantaranya adalah di bidang konsultan di media sosial, kemudian pembuatan siaran pers, majalah, dan lain-lain, atau mungkin yang lebih banyak berhubungan dengan publikasi dan diseminasi informasi. Jadi sesuai dengan pengertian di atas, maka nama perusahaan ini saya buat dengan nama Kelas Kata begitu. Nah, sehingga kita ini punya dua fokus bisnis, yaitu di bidang penyelia edukasi dan juga konsultan media. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus kebahasaan sih? Kenapa tidak bisnis yang lain begitu? Sebab menurut kami implementasi dari produk bahasa itu dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Semuanya bisa serba diaplikasikan gitu. Baik itu menulis, bahkan mungkin di perusahaan itu menulis suatu pun bisa gitu kita dilakukan pelatihannya begitu. So this business is wide and really applicable to run. Kemudian jika tadi kita berkenalan dengan makna kelas kata, kali ini saya mencoba menyampaikan bagaimana sasaran dari bisnis ini tersebut. Mungkin sebagaimana bisa dilihat di video, sasaran bisnis kita ini adalah menyasar kepada kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Selain itu, kita juga menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki unit humas atau di bidang publikasi dan bidang kreatif lainnya, yang kegiatan sehari-harinya adalah mengelola publikasi dan juga informasi kepada khalayak atau publik. Tentu saja, sektor pemerintahan juga menjadi sasaran utama bisnis kita, karena instansi pemerintahan pastinya memiliki humas kan. Selain itu juga sasaran lainnya adalah lembaga pendidikan dan juga komunitas yang berkaitan dengan bidang kebahasaan untuk pelatihan-pelatihan yang akan kami selenggarakan. Nah, berikut ini adalah produk dari Kelas Kata. Seperti bisa dilihat, salah satu produknya adalah di bidang pelatihan. Di sini tertera ada misalnya kelas menulis, kemudian kelas penyuntingan, kelas dasar-dasar berbahasa, kelas pengelolaan media sosial, dan juga kelas penulisan UX dan UI begitu. Semuanya sangat representatif dan juga sangat relate dengan perkembangan zaman begitu. Jadi dalam pelatihan ini kami melakukan berkolaborasi dan bekerja sama dengan para penulis dan juga praktisi media yang sudah berpengalaman, dan pelatihannya itu ya kira-kira seminggu sekali begitu. Nah, selain dari produk pelatihan, karena namanya Kelas Kata begitu, kemudian kami juga punya salah satu produk lainnya, yaitu membuat kaos dengan nama brandnya itu Kaos Kata. Produk dari kaos ini tidak jauh berbeda, yaitu seputar kebahasaan. Tujuannya adalah untuk dipromosikan ketika misalnya ada pelatihan dan juga menyebarkan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, cuman mediumnya itu lewat kaos gitu. Jika kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threat, ini ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Yang pertama itu dari kekuatan.
Dari kekuatan, menurut kami kelas kata ini punya segmentasi yang jelas. Kemudian setiap pelatihan kami juga mengeluarkan sertifikat yang nantinya bisa dipergunakan oleh peserta untuk melamar kerja atau profesi yang lainnya begitu yang ingin mereka gunakan. Kemudian juga produknya itu ya dibuat dengan sangat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga mudah dalam hal membangun branding karena segmentasinya jelas itu. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti pelatihannya juga bisa diikuti oleh semua kalangan. Nah, sementara itu untuk kelemahannya tentu saja karena ini adalah perusahaan yang baru merintis, maka yang susah adalah membangun kepercayaan. Jika kepercayaan sudah terbentuk, tentu akan mudah ke depannya. Gitu. Makanya nanti ada strategi-strategi yang akan kami sampaikan di paparan berikutnya. Nah, selain kelemahan tapi juga ada peluang atau kesempatan gitu. Karena sekarang kan era digital, jadi meskipun tadi ada kelemahan, kita bisa tetap melaksanakan kelasnya itu secara daring begitu. Kemudian yang jadi peluang lainnya adalah karena strategi kami adalah atau sasaran kami adalah perusahaan dan juga instansi pemerintahan, tentu saja mereka itu punya tim marketingnya dan juga kalau di pemerintahan itu punya tim humas, sehingga ini jadi peluang sangat bagus sekali gitu untuk sasaran perusahaan tersebut. Nah, sementara untuk ancamannya sendiri sebenarnya tidak banyak, tetapi ada beberapa perusahaan yang mungkin satu tipe dengan kami begitu model bisnisnya. Atau ancaman selainnya adalah netizen dan juga review yang kurang baik begitu. Itu juga satu ancaman sehingga mungkin kita perlu strategi di bidang tersebut. Nah, bagaimana cara mencapai goals atau mencapai tujuan yang ingin kita capai? Beberapa strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu dalam jangka waktu 3 bulan, tim ini nantinya akan membuat konten-konten di media sosial. Kami memfokuskan pada 3 media sosial. Yang pertama yaitu Instagram, Twitter, kemudian TikTok. Kenapa media sosial ini penting? Karena dalam rangka membangun komunitas gitu. Jadi kita ingin memperkuat dulu di pondasinya itu dengan membangun komunitas. Kemudian step yang kedua yaitu dari Instagram ini kita buat konten-konten yang fokus membangun followers gitu. Jadi kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya followers agar konten kita ini komunitasnya semakin kuat gitu. Dengan konten-konten yang bagus dan mudah-mudahan bisa viral gitu ya, akan mempermudah gitu dari segi branding. Kemudian step yang ketiga, nah setelah komunitas terbangun, kemudian followers juga banyak, selanjutnya adalah melakukan penawaran terhadap misalnya pelatihan untuk instansi-instansi swasta maupun negeri. Pelatihannya tentu saja dibuat dengan semenarik mungkin dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang ingin dicapai oleh. Step selanjutnya, selama misalnya 6 bulan membangun portofolio perusahaan, kami kemudian melakukan penawaran jasa konsultasi. Jadi dari step 1 sampai 3 itu adalah pelatihan. Nah, sementara yang keempat ini mulai merambah pada bisnis lainnya yaitu di bidang konsultan. Fokusnya adalah menawarkan bagaimana mengelola siaran pers, kemudian pengelolaan media dan juga menjalin hubungan media yang baik begitu. Karena nanti tim kami adalah tim yang merekrut mungkin ex-wartawan dan juga ex-praktisi humas yang lainnya begitu. Nah, setelah mungkin tadi komunitasnya terbangun, kemudian bisnis selanjutnya konsultannya juga bagus begitu. Nah, kita mencoba mulai merambah membuka kelas gratis gitu. Ini dalam rangka lebih menguatkan branding dari perusahaan tersebut gitu. Pelatihan-pelatihannya dibuat secara umum, disebarkan secara masif, mungkin karena kami sudah punya fondasinya begitu, jadi kami siap gitu membuat acara pelatihan umum. Nah, kemudian setelah misalnya 1 tahun berjalan, maka kemudian kami mulai merambah pada bisnis selanjutnya yaitu pembuatan merchandise, yaitu kaos kata yang sudah tadi dipaparkan. Nah, kemudian tentu saja perlu evaluasi dalam hal pemasaran dan juga berjalannya bisnis. Maka ada beberapa evaluasi yang akan kami lakukan begitu. Yang pertama,
tentu saja melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Ya, kita juga harus melihat biar bisa memetakan mana nih bisnis kita yang memang menarik, mana bisnis kita yang kurang menarik, dengan cara apa? Dengan cara survei, karena dengan survei nantinya kita akan mempunyai data-data begitu. Selanjutnya adalah melihat bagaimana testimoni dari orang terhadap produk. Ini misalnya bisa dilihat dari media sosial atau dari testimoni secara langsung, misalnya kita melakukan survei. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat antusiasme peserta untuk mengikuti event. Nah, selanjutnya adalah kita membagikan form berupa kritik dan saran misalnya setelah acara pelatihan. Kemudian kita juga melihat review dan juga komentar yang terdapat di media sosial. Nah, itulah beberapa evaluasi dan tentu saja kedepannya akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang kami bangun. Demikianlah paparan mengenai bisnis plan kelas kata beserta produk, segmentasi pasar, analisis, dan juga strategi pengelolaannya. Tentu saja saat ini eranya kolaborasi, transformasi, dan juga inovasi. Maka kedepannya saya berharap bisnis ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Selain itu, saya dan tim kedepannya juga akan melakukan transformasi dan juga inovasi agar bisnis ini tetap eksis di tengah berbagai disrupsi. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.